Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas mata pelajaran IPA, tema 1, subtema 1, mengenai sifat-sifat bunyi. Anak-anak, apakah mendengar suara Ibu? Tahukah kalian kenapa kita bisa mendengar? Ya, betul. Kita bisa mendengar karena kita memiliki telinga. Dan karena ada benda yang bergetar. Benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi yang keras berasal dari getaran yang kuat. Dan jika terdapat bunyi yang pelan, maka bunyi tersebut berasal dari getaran yang lemah. Sekarang, anak-anak coba contohkan apa saja sih contoh benda-benda yang menghasilkan bunyi? Ya, betul. Banyak sekali benda-benda yang menghasilkan bunyi. Salah satu contoh benda yang menghasilkan bunyi adalah alat musik. Alat musik tersebut bisa seperti gitar, drum, suling, piano, biola, dan masih banyak lagi. Setiap alat musik yang dimainkan dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi, sumber bunyi itu adalah semua benda yang menghasilkan bunyi. Bisa alat musik dan bisa benda-benda yang lainnya. Berikut ini adalah contoh benda yang menghasilkan bunyi. Yang pertama, dengan cara ditiup, ada terompet dan seluling. Terompet dan seluling akan berbunyi dengan cara ditiup. Saat ditiup, terompet dan seluling akan menggetarkan udara dan menghasilkan bunyi. Yang kedua, contoh benda yang dimainkan dengan cara dipetik, yaitu gitar dan harpa. Gitar atau harpa yang dipetik senarnya, maka senar tersebut akan bergetar. Dan getaran tersebut akan menggetarkan partikel udara, sehingga gitar akan menimbulkan bunyi. Begitupun contoh benda yang ketiga, dimainkannya dengan cara dipukul. Drum atau gamelan akan menghasilkan bunyi apabila dipukul. Contoh benda yang menghasilkan bunyi selanjutnya adalah angklung dan marakas. Angklung dan marakas adalah salah satu benda yang dapat berbunyi apabila digetarkan atau digoyangkan. Benda selanjutnya adalah biola. Biola adalah salah satu benda yang apabila digesek, maka akan menimbulkan suara atau bunyi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat bunyi. Bunyi memiliki beberapa sifat. Kali ini, kita akan mempelajari dua sifat bunyi. Yang pertama, bunyi bisa merambat. Dan yang kedua, bunyi bisa memantul. Yang pertama, bunyi bisa merambat. Untuk merambat, bunyi membutuhkan media atau medium. Beberapa media yang bisa membuat bunyi merambat adalah yang pertama, benda padat. Bunyi dapat merambat pada benda padat.
Contohnya, saat kita ke dokter, kemudian dokter memeriksa jantung kita dengan sebuah alat. Bunyi detak jantung yang dapat didengar oleh dokter melalui stetoskop tersebut disebut bunyi yang bisa merambat melalui benda padat. Kemudian adalah pada benda cair. Kalian bisa mempraktekkan beberapa percobaan. Siapkan ember yang diisi dengan air, kemudian pukullah ember tersebut dengan batu dan dengarkan suaranya melalui corong. Maka benda tersebut dapat menghasilkan bunyi melalui benda cair. Yang ketiga adalah bunyi bisa merambat melalui benda gas atau udara. Contohnya, saat kalian mendengarkan suara ibu. Ini berarti bunyi dapat merambat pada udara. Contoh lainnya saat kalian mendengarkan suara pesawat terbang dan suara petir saat hujan. Selanjutnya, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ruang hampa contohnya seperti di luar angkasa. Tahukah kalian kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di luar angkasa atau ruang hampa tidak adanya media untuk merambat seperti udara. Sifat bunyi yang kedua adalah bunyi bisa memantul. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda-benda keras atau penghalang di sekelilingnya. Contohnya, saat kita memasuki goa atau ruangan kosong dan kita berteriak atau bersuara, maka suara kita akan terdengar dengan jelas pada ruangan atau goa tersebut. Itu terjadi karena pemantulan di dinding goa atau ruangan tersebut. Baik anak-anak, apakah sudah paham materi tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi? Jika ada pertanyaan, nanti pertanyaannya ditulis di grup WhatsApp ya. Untuk tugasnya, nanti soalnya dikirimkan lewat grup kelas ya. Nanti dikumpulkannya paling lambat pukul 11.00. Ya, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.